Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan ya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman semua yang mungkin sedang berkorban ya. Semoga ya teman-teman ya, itu menjadi amal buat kalian teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang belum berkorban ya, jangan melakukan korban perasaan ya teman-teman ya. Oke, jadi tetap ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, untuk Bitcoin sendiri sedang mengalami koreksi, berada di area 30.100, Ethereum juga sama ya teman-teman, BNB juga sama ya. Jadi overall merata teman-teman ya. Hari ini hampir merata semua teman-teman, berada di area merah yang merona-rona, termasuk untuk Shiba, karena di sini kita ada sedikit informasi nih buat para Shiba Army. Dan kalau kita lihat untuk harga Shiba masih berada di area 07229 teman-teman ya, 07229. Untuk volume dia mengalami kenaikan, untuk market cap dia masih mengalami penurunan sekitar 3%-an ya teman-teman, 3,8% lah ya. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi teman-teman, sebelum kita lanjut menuju ke pembahasannya, kita lihat dulu untuk real chartnya. Oke, untuk chart daripada Shiba sendiri teman-teman bisa kita lihat ya, dia sebenarnya memang trennya sedang tren bearish ya kan. Kemarin sempat ada recover lumayan ya, dari dia harga sini teman-teman, dari harga 54-an ya, 546 dia recover sampai di kepala 8 ya, kalau nggak salah di 8 berapa ini, di 84 ya, 847-an teman-teman. Kenapa dia mantul di bawah? Karena di situ ada area supply yang membuat pertahanan harga Shiba nggak mampu ngejebol, hingga akhirnya dia retracement turun kembali itu teman-teman. Dan perlu kita ketahui sebenarnya Shiba ini pergerakannya masih di dalam inside bar teman-teman ya, masih di dalam satu candle bearish, pergerakannya masih di dalam satu candle bearish. Kalau kita lihat bersama di sini, saya beri tanda dulu ya biar kita juga bisa melihat gitu teman-teman ya. Nah, jadi pergerakan Shiba masih didominasi dalam candle bearish ini teman-teman ya. Nah ini oke ya, dia belum mampu close body ya. Nah nanti teman-teman ya, ketika dia mampu close body nih ya, ibarat kata ini naik nih, nge-close sampai atas sini gitu ya kan, dia full body gitu teman-teman. Jadi ada potensi Shiba buat naik lagi teman-teman sampai level nih, area supply berikutnya berapa ini teman-teman ya, di area 10 sampai kepala 11 itu area terdekat yang harus dituju oleh Shiba Inu teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi kalian paham lah, kalau kita lihat dalam candle weekly memang terlihat sideways ya, atau bisa dikatakan pergerakannya masih impulsif di area ini. Sebenarnya di daily juga sudah kelihatan nih teman-teman ya, pergerakannya mungkin dia akan turun naik di area-area ini dulu gitu ya, bisa dikatakan sideways lah ya, sebelum dia ada news yang mampu ngejebol harga Shiba sampai naik ke atas gitu teman-teman. Ini sebenarnya Shiba tinggal nunggu news aja teman-teman, tinggal nunggu announcement yang akan diumumkan oleh Satoshi Kusama nanti gitu teman-teman. Ketika news itu sudah diumumkan ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman harga Shiba akan naik. Oke, cuman yang perlu kita antisipasi di sini ada sedikit kepanikan juga dari beberapa investor ya. Dengan adanya berita ini, apa langsung kita bahas. Nah, jadi dikutip dari The News Crypto teman-teman, di mana ketidakpastian investor Shiba Inu menyebabkan arus keluar 0,5 triliun. Nah, jadi penurunan dari Shiba ini ya salah satunya dipicu dengan rekondisi daripada keadaan market yang sedikit cenderung mengalami koreksi ya kan, overall mengalami koreksi. Di satu sisi ditambah juga dengan hampir ya 0,5 triliunan ya, menyebabkan arus keluar sekitar 500 miliaran Shiba Inu yang
keluarkan atau dijual gitu teman-teman. Ini menambah bumbu-bumbu untuk turunnya harga Shiba. Nah, jadi 500 miliar token Shiba ini telah dikeluarkan dari dompet investor. Oke, jadi Shiba telah gagal melampaui level resisten kritis. Oke, resisten kritisnya mana yang tadi ya? Shadow yang mantul ke bawah tadi teman-teman. Itu adalah area supply yang harus mampu dijebol oleh Shiba untuk meneruskan kenaikannya. Selama area supply tersebut belum bisa dijebol teman-teman, ya pergerakannya masih impulsif di area yang kita beri marking tadi. Mungkin pergerakannya akan di tengah-tengah situ terus gitu teman-teman, sampai dia mampu ngejebol ya. Nah, Shiba Inu chip meme coin bertema anjing yang populer telah mengalami arus keluar yang signifikan dari pertukaran yang terjadi dalam seminggu terakhir. Ada sekitar 500 miliar token Shiba yang telah dikeluarkan dari dompet investor. Ya, pergerakan token Shiba yang tiba-tiba ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor tentang masa depan proyek Shibarium yang paling dinantikan, mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar kripto. Jadi menurut laporan tersebut, meme coin telah menyaksikan arus keluar token Shiba setelah triliunan karena Shibarium menghadapi ketidakpastian. Ya, jadi gini teman-teman ya. Banyak orang yang mengharapkan Shibarium itu segera di launching. Cuman memang ya kita nggak mau nutupin gitu teman-teman. Kita bicara apa adanya biar kita juga bisa belajar ya. Sebelum kita masuk ke kripto pastinya kita harus do your own research, karena sesuatu yang kita lakukan ya tentunya resiko kita sendiri yang nanggung, kan seperti itu. Oke, jadi para investor ini cenderung mengeluh gitu ya, mengeluh kenapa nggak ada kepastian kapan Shibarium mainnet. Ya cuman sudah dekat dan sudah dekat gitu aja ya. Intinya teman-teman ya, kalau kita bertanya kapan Shibarium akan launching, nggak ada yang tahu kapan. Cuman teka-tekinya atau bisa dikatakan kisi-kisi dari peluncuran Shibarium ya, rumor yang beredar itu di bulan Juli. Oke, ada juga yang bilang di bulan Agustus, ada juga yang di akhir 2023 ya. Tapi Satoshi Kusama juga menjelaskan itu bisa lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Ya, jadi ya bisa juga di awal kuartal ketiga gitu teman-teman ya. Nah, jadi kekhawatiran tentang peluncuran Shibarium, Satoshi Kusama ya datang dengan pembaruan di Shibarium beberapa hari yang lalu, menyebutkan bahwa sesuatu yang visi akan datang. Selain itu, orang-orang dari komunitas Shiba Inu telah mengungkapkan beberapa pembaruan Satoshi terkait dengan Shibarium. Meskipun pencipta Shiba Inu, Satoshi Kusama mengisyaratkan bahwa beberapa pembaruan terakhir terkait Shibarium akan segera hadir. Hal itu tidak meyakinkan para investor. Ya, Shibarium perkembangan terakhir dari Shiba Inu menciptakan antisipasi besar-besaran di sektor komunitas Shiba. Solusi lapisan 2 Shibarium sekarang berfungsi di jaringan uji, apalagi peluncuran Shibarium ditunda karena beberapa alasan. Namun belum ada batas waktu yang jelas untuk peluncuran Shibarium. Penundaan yang terus-menerus telah mengecewakan para investor. Oke. Jadi yang membuat para investor kecewa adalah penundaan daripada peluncuran Shibarium. Ya karena memang nggak ada kepastian Shibarium kapan di mainnet gitu teman-teman. Tapi kalau kita melihat dari segi perkembangannya, kayaknya sudah nggak ada kendala ya untuk Shibarium. Tinggal ketok balu aja dia launching gitu. Mungkin nunggu momen yang pas sih ya. Tinggal nunggu momen dan pembaruan poles-polesan sedikit lagi langsung mainnet gitu ya. Jadi kapan ya kita nggak ada yang tahu. Semoga saja di awal kuartal ketiga. Seperti yang saya bilang sebelumnya di video-video saya sebelumnya, mau di launching di kala saat ini, mau di launching nanti ketika bull market, ya sama saja teman-teman, ada plus minusnya juga ya. Mau di launching saat ini ya minusnya harga nggak akan naik secara signifikan, tapi plusnya pembakaran akan naik secara signifikan. Oke. Dan ketika di launching ketika bull market teman-teman, ya itu tadi kenaikan pasti akan terjadi sangat-sangat signifikan, cuman pembakaran juga kurang signifikan karena harga sudah terlampau mulai kelihatan mahal. Itu aja ya. Jadi mau di launching sekarang oke, nanti juga oke ya, sama-sama ada keuntungan, sama-sama ada minusnya juga. Nah, penurunan harga perdagangan Shiba Inu. Oke. Jadi kalau kita berbicara ya teman-teman, di mana level yang harusnya ditembus adalah level ini ya teman-teman. Yang harus ditembus Shiba adalah level ini. Dia harus mampu keluar dari
zona supply ini teman-teman, area konsolidasi ini kalau dalam time frame weekly teman-teman ini adalah drop base drop teman-teman, atau area supply ya. Maka dari itu di sini dia harus mampu ngejebol ke atas seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena di sini dia hanya ngambil sweep liquidity aja teman-teman. Dia shadow ini hanya mengambil liquidity aja ya, bisa dikatakan ini inducement pertama ya. Dia turun harus naik lagi teman-teman, mungkin akan ngambil di area yang saya beri tanda tadi. Kalau nggak di area sini ya, mana ya, nah di area ini teman-teman ya, mungkin dia akan naik lebih tinggi lagi sampai area 11. Oke, pertamanya di 10, kedua di area 11. Ini adalah target-target terdekat daripada kenaikan Shiba. Intinya yang pertama dia harus bisa ngejebol di area ini teman-teman, area supply ini. Kalau kita lihat dalam candle weekly ini kelihatan sangat cetar membahana. Oke, nah ini ya, nih dia sampai area drop base drop ini dia kepantul ke bawah. Ada apa ya, bisa dikatakan ada reaksi untuk turun ke bawah lagi, menekan untuk turun ke bawah. Maka dari itu ketika dia mampu ngejebol di area ini seperti yang dibilang tadi teman-teman di artikel, ketika mampu ngejebol ini maka next target dia adalah di area supply yang ini. Oke, di area 11 teman-teman. Ini dalam candle weekly loh ya. Area supply kepala 11. Oke, di sini pun ada area supply ya. Drop, base drop lagi, base drop lagi gitu ya. Dan ketika dia mampu ngejebol di area ini teman-teman. Mana? Nah, di area 15, maka ini akan mengakhiri trend bearishnya. Oke, ketika dia jebol, intinya jebol full body ya teman-teman ya, full body candle di area 1578 ya, dia bisa tembus close body di area 16 gitu aja teman-teman. Udah, trend bearish akan berakhir, ganti ke trend bullish. Karena apa? Ini adalah high valid yang harus di break Shiba agar trend bearish berakhir gitu teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.